Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azhar Hafianti Pratiwi, Dea Hendrianti, Dian Ayuning Tias, dan Elin Herlina. Di sini kami akan membahas tentang landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis. Landasan teori ini ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh. Kerlanger mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Mark membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian, dapat dibedakan antara lain, yang pertama teori yang deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah sebuah konsep yang umum. Konseptualisasi ini diperoleh melalui jalur yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, maka hal tersebut bukanlah sebuah teori. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala. Newman mengemukakan tingkat teori menjadi 3, yaitu yang pertama micro-level teori, penjelasan hanya sebatas pada peristiwa yang berskala kecil, baik dari sisi waktu maupun ruang. Yang kedua, meso-level teori, menghubungkan antara mikro dan makro untuk beroperasi pada tingkat menengah. Yang ketiga, makro-level teori, menjelaskan peristiwa yang luas. Fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Teori substantif, dikembangkan untuk wilayah tertentu dari kepedulian sosial, seperti pemogokan, perceraian, atau hubungan ras. Yang kedua, teori formal, dikembangkan untuk area konseptual yang lebih dalam teori umum, seperti penyimpangan, sosialisasi, atau kekuasaan. Dan yang ketiga, teori middle range, sedikit lebih abstrak dibandingkan generalisasi empiris atau hipotesis tertentu. Teori middle range dapat berupa teori formal atau substantif. Di bidang sosiologi, teori middle range diutamakan untuk memandu pemeriksaan empiris. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data ada teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Cooper and Schindler menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian yaitu yang pertama, teori mempersempit rentang yang sebenarnya kita perlu pelajari. Yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian yang mungkin untuk menghasilkan makna terbesar. Yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian untuk mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Yang keempat, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Yang kelima, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Uma Sekaran, dalam bukunya yang berjudul Business Research, mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan gambar tersebut, maka langkah yang digunakan dalam merumuskan hipotesis yaitu yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti, berapa jumlah variabel yang diteliti, dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks dan kamus. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kemudian selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau berhubungan maupun komparatif atau perbandingan. Yang terakhir, hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Maka hipotesisnya berbunyi, ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Hipotesis adalah jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori yang didukung oleh penelitian yang relevan. Hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu satu, hipotesis penelitian, yaitu penelitian yang menggunakan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, hipotesis statistik, yaitu penelitian bekerja dengan sampel. Bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang berhubungan dengan dua variabel atau lebih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.